saya bilang licik ya. Licik. Dia sengaja keluar dari rumah itu. Sengaja keluar dari rumah itu seolah-olah diusir oleh mantan suaminya. Oh, ada sebuah friend Dan tuh. bisa mendokterin anaknya seolah-olah kita diusir. Oh, gitu. Sehingga si anaknya akan membenci nanti. Membenci. Waduh, Membenci ayahnya. Ngoten. Saya lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu gak? Kali ini kita akan membahas sosok Ratu Kiwi yang kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial terkait isu hak asuh anak, dugaan pencitraan, hingga berbagai tudingan yang ramai dibahas oleh para netizen. Perkembangan terbarunya, kemunculan kembali Ratu Kiwi justru memunculkan semakin banyak spekulasi dan respons dari netizen yang terus menambah kasus ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tipikal Ratu ini nih sebenarnya keras. Sebenarnya keras, ya. Bisa kalian lihat sendiri dengan berita viral yang kemarin, yang masalah uang itu, ya. Yang masalah uang itu betapa sombongnya dia bisa bertaring itu. Untuk bisa mengklarifikasi bisa bertaring dia. Maju ke depan. Karena karakter aslinya. Wanita yang sedang memegang rahasia besar. Dia harus bisa melawan karakter aslinya dengan menangis, depresi, dengan lilin-lilinnya, dengan ritual-ritualnya, dan dengan serigalanya. Masih ingat dengan penerawangan saya kemarin yang saya obrak-abrik tempatnya? Sudah merasa terganggu, sudah merasa terusik, sudah bisa ada orang yang bisa masuk di sana untuk mengobrak-abriknya kamar rahasia. Jadi sudah tidak nyaman lagi nih. Saya akan membongkar ya munculnya si Ratu Kiwi ya, yang baru-baru ini upload di sosial media dengan versi terbarunya, dengan kulit barunya. Ya, nanti kita akan bongkar, kita akan bertanya melalui semesta dengan kartu tarot dan kartu oracle. Ya, pertanyaan pertama, apa yang sedang direncanakan si Ratu dengan kemunculannya perdana di sosial media yang selama ini kan menghilang, ya. Akhirnya dia muncul dengan versi yang jauh lebih baik lagi. Kita lihat apa yang sedang direncanakannya. Apa yang sedang direncanakan? Ratu, tetap ratu. Ratu bener. Ratu. Gunung meletus. Ratu Kiwi. Tetap iblis. Tetap iblis. 3 kartu ya, satu persatu saya akan buka di sini dan saya jelaskan rencana si Ratu ini. Tiba-tiba dia baru pindah tempat baru ya, Pindah singgah sana ya, dan langsung dia muncul di sosial media dengan aktivitas sehari-harinya. Hari pertama, 2 kartu ini, ya, Ratu, dan ini iblis. Ratu, iblis. Yang saya lihat di sini energinya, energi ular. Yang mana kalau ular, ya tetap aja ular. Terpisah ya. Ya, mau dia berganti kulit, berkali-kali tetap aja ular, malah lebih berbisa dan lebih ganas. Ya, hati-hati. Ya, kulit pertama, yang kemarin kulit pertama yang sibuk mesra-mesraan dengan Makondo. Versi kulit pertama. Setelah dia menghilang, berubah. Sketma itu semuanya menjadi kulit baru, yang mana ini dirubahnya menjadi drama
Ibu yang baik. Oh, drama ibu yang baik. Ya, drama ibu yang baik yang saya lihat ya di sini ya. Jadi berubah 180 derajat. Yang awalnya mesra-mesraan ditutup buku, ganti kulit lagi dengan menjadi ibu yang baik. Pencitraan yang baik. Sehingga bisa dilihat netizen di luar sana. Oh iya ya, nah kayak gini dong. Ngoten. Tapi sejatinya kalau sudah ratu di sebelahnya iblis ya sama saja. Ganti kulit doang. Ganti kostum saja ya. Untuk mengecoh berarti ya. Dan disinilah bomnya. Gunung meletus. Ya. Mau dibuat drama berpura-pura seperti apapun, dibuat skenario berubah konsep, itu akan jadi bumerang. Karena para netizen yang budiman di luar sana, dia tahu dia melebihin spiritual loh. Mereka tahu ya mana yang pencitraan, mana yang sedang membuat drama, mana yang sedang berpura-pura. Tahu ya, tahu mereka. Nah inilah yang sedang dibuat strategi baru untuk framing dan juga untuk ada tujuan tertentu. Apa itu ya? Licik ya licik. Ya ini tadi iblis. Ya, dia akan lebih ganas. Dia akan jauh lebih main strategi. Itu sudah direncanakannya. Ya. Awalnya Makondonya dulu keluar buat penenangan. Setelah itu barulah si ratu keluar. Ratu Kiwi. Iblis kartunya. Iblis gigi ya. Kalau sudah bermain nama iblis, tidak akan pernah bisa lepas. Nah ini ya ratu iblis. Pantesan Pak. Spiritual itu siapa nggak mencium aroma siluman? Memang bukan siluman dengan iblis. Ya bener juga ya. Ya berarti tidak bisa mencium ya karena nggak dengan siluman tapi iblis besan ya. Jadi nggak kecium sama bapak itu ya. Sengaja ya hari pertamanya buat drama tersebut berpura-pura ya, buat pencitraannya. Buat pencitraan. Energinya pencitraan. Bisa ya. Untuk ada satu tujuan. Untuk satu tujuan. Ya. Pertanyaan yang kedua ya. Siapa yang akan memenangkan hak asuh tersebut? Hak asuh anak. Siapa yang akan memenangkan hak asuh anak? Alhamdulillah, setelah melewati malam 1 Suro kemarin, media terbaru saya akhirnya rampung saya buat dari 33 rempah Nusantara yang dipilih menjadi satu. Yang saya beri nama Mandi Rempah Siliwangi. Bentuknya seperti ini ya. Ya. 33 rempah. Bagus sekali untuk badan. Apabila saudara-saudaraku di luar sana badannya. Oke, saya potong dulu ya videonya. Dalam video ini, netizen membahas kemunculan kembali sosok Ratu Kiwi di media sosial setelah sebelumnya menghilang. Menurut pembahasan yang disampaikan, kemunculan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi membangun citra baru sebagai sosok ibu yang baik di tengah ramainya persoalan hak asuh anak. Netizen juga menyoroti perubahan sikap yang dianggap hanya sebatas penampilan luar, sementara karakter aslinya dinilai tidak berubah. Selain itu, muncul berbagai dugaan mengenai adanya strategi komunikasi dan pencitraan yang dilakukan untuk memengaruhi opini publik. Seluruh pembahasan tersebut merupakan pendapat narasumber di dalam video dan menjadi bahan diskusi di kalangan netizen. Pesan moralnya, setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mudah percaya pada narasi yang belum terbukti kebenarannya, serta bijaklah dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Lanjut. Capek, badannya terasa berat, overthinking, pemikiran negatif, ya, membersihkan semua energi-energi negatif dalam tubuh, ya, dan juga membuat peredaran darah menjadi lancar.
Ya, setelah mandi rempah Siliwangi ini akan terasa enteng. Bagus kalian gunakan minimal sebulan sekali, ya. Sebulan sekali. Minimal. Tapi lebih bagusnya sebulan 2 kali. Sebulan Untuk meringankan tubuh kalian, hilangkan semua pemikiran negatif, overthinking, ya, ketakutan, cemas, panik, was-was, ya. Mandikan dengan mandi rempah Siliwangi, peninggalan nenek moyang kita. Silakan para penontonnya Pintu Misteri yang ingin merasakan khasiat warisan Nusantara mandi rempah Siliwangi, hubungi di semua apinya Pintu Misteri untuk mendapatkan mandi rempah Siliwangi. Ini bagaimana nih Ki ya? Ini kita buka ya, 1 ya, Gunung Batu, dan 2, wow, Yang mengenangkan. Gunung Batu adalah mantan suaminya. Oh, Gunung Batu. Dia mempunyai prinsip, ya, kokoh. Dan ini si Ratu Kiwi. Oh, Ini Gunung Batu adalah mantan suaminya, dan ini adalah Kiwi tetap. Kiwi menunggangi singa. oh, Ya. Tapi yang saya rasakan, energi-energi yang akan memenangkan hak asuh ini adalah energi dari mantan suaminya. oh, ngoten Ki. Kenapa? Kenapa, ya? Karena mantan suaminya mempunyai bukti-bukti yang banyak Oh, untuk bisa mendapatkan hak asuh tersebut. Nah, makanya ini nyambung sekali ya dengan pertanyaan pertama, ya. Makanya, oleh karena banyak sekali bukti-bukti yang bisa si mantan suaminya ini mengambil hak asuh, oh ya. makanya. Makanya dia nyambung dengan pertanyaan pertama. Oh, membuat Ya, rencana ini seolah-olah menjadi ibu iya. yang baik dan benar. Itu dia memframing itu untuk mengambil hak asuh. Yaitu tadi ya, kulit pertama dia mesra-mesraan dengan si Makondo. Berubah menjadi ibu yang baik. Licik. Betul. Strateginya bagus sekali di sini. Oh, tadi Ki. Strateginya bagus sehingga bisa mencari perhatian. Ini loh saya ngurusin. Dia lupa dia mesra-mesraan di sosial media, live dia lupa. Nah, jadi nanti Ratu, jadi apabila Ratu tidak mendapatkan hak asuh anak, ya, jangan salahkan mantanmu, tapi salahkanlah Makondomu karena tidak bisa menahan hasrat nafsu pada saat live di sosial media. Itulah kunci terbesar, kesalahan terbesar. Ya, itu sayang. Ngoten ya Kiyo. So, kembar-kembor menjaga mental anak, sedangkan kau sendiri mempertontonkan jejak digital yang seperti itu. Ya, apa ngono kuwi ya Kiyo. Akhirnya di bukti-bukti itu akhirnya makanya dia membuat sebuah pencitraan agar kesan yang sebelumnya itu tidak terlihat. Nah, dan juga ya, ini kenapa saya bilang licik ya? Licik. Dia sengaja keluar dari rumah itu. Sengaja keluar dari rumah itu seolah-olah diusir oleh mantan suaminya. Oh, ada sebuah dan bisa mendoktrin anaknya seolah-olah kita diusir. Oh, gitu. Sehingga si anaknya akan membenci nanti. Membenci. Waduh, membenci ayahnya. Ngoten Ki. Ini framing ini licik. Oh ya Allah. Ya, tapi tetap si mantan suaminya yang akan menangkan hak asuh ini. Karena banyak poin-poin penting yang sudah dilanggar oleh si Ratu ini. Ya itulah asmara jambu itu, ya, yang akan menghancurkan dia sendiri. Asmara. Waduh, ini sangat ini berarti kemarin Ki Macan bilang ada sebuah untuk menjauhkan dengan ini, ternyata ini doktrin ini bahkan betul. Ini gongnya mungkin tidak terlihat ya, tapi ternyata ya sok-sok diusir untuk mempengaruhi si buah hati akan membenci si ini. Waduh, kita diusir
oleh si Ayah. Makanya kita di sini. Oh gitu ya Allah. Framing itu. Ngoten ya Ki ya. Yes. Baik. Ya, pertanyaan ketiga. Ya. Mengapa si Ratu Kiwi diam saja dan tidak klarifikasi tentang rumor yang beredar, yang hangat di luar sana, yang kisru di sosial media, permasalahan kiwi mengkiwi, tum-tum. Kenapa? Ya, kita tanya lagi sama semesta. Nyapa komunikasi. Seorang wanita yang duduk memegang koin besar. Wow, ya pikirnya kenapa nggak klarifikasi? Aliran air. Kemudian seorang wanita ya yang sedang merenung menangis di samping dengan serigalanya. Ya, 3 kartu ini bisa menggambarkan alasannya. Alasan kenapa nggak klarifikasi? Ya, saya lihat ya, tipikal ratu ini nih sebenarnya keras. Sebenarnya keras. Ya, bisa kalian lihat sendiri dengan berita viral yang kemarin, yang masalah uang itu, ya, yang masalah uang itu betapa sombongnya dia. Cuma segitu saya bisa mendapatkan 30 menit. Oh iya, betul ya. Itulah tuh. Asli, karakter aslinya sebenarnya. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ini, netizen melanjutkan pembahasan mengenai perselisihan hak asuh anak. Narasumber menyampaikan pendapat bahwa mantan suami dinilai memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh hak asuh karena dianggap memiliki lebih banyak bukti pendukung. Selain itu, dibahas pula dugaan bahwa berbagai tindakan yang dilakukan Ratu Kiwi merupakan bagian dari upaya membangun citra di hadapan publik. Video juga menyoroti alasan mengapa Ratu Kiwi memilih tidak memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan. Semua isi pembahasan merupakan opini narasumber yang kemudian memancing beragam respons dari netizen. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada sangkut pautnya, dia bisa bertaring itu untuk mengklarifikasi, bisa bertaring dia maju ke depan. Karena karakter aslinya, ya, dia akan gila-gilaan apabila dia tidak benar-benar melakukannya. Ya, tapi oleh karena yes. Jadi dia tidak mengklarifikasi karena memang yes. Karena memang betul. Karena di sini adalah wanita yang sedang memegang rahasia besar. Yang sedang memegang rahasia besar. Dia harus bisa melawan karakter aslinya dengan menangis, depresi. Ini dia seorang wanita yang sedang menangis dengan lilin-lilinnya, dengan ritual-ritualnya, dan dengan serigalanya. Apa serigala? Junjungannya. Ya. Dan air. Ya sudahlah, biarkan berita ini mengalir dengan sendirinya. Nanti lama-lama adem sendiri kok. Mereka tahu metode orang-orang Indonesia. Apabila ada permasalahan seperti ini, kalau mau tenang adalah didiamin aja dulu. Nanti akan tertutup dengan cerita orang lain. Ini yang dia mainkan. Ya, karena karakter aslinya ya. Apabila dia tidak melakukan, wah, selesai semuanya. Tapi oleh karena dia melakukan, dan dia memegang rahasia besar, dia harus menahan itu semuanya dengan merenung, dengan ritual-ritualnya, dengan foto-foto polaretnya itu, cek gitu, dengan junjungannya. Makanya dia diam, terpura-pura nggak tahu, ya minum sedikit obat-obat penenang untuk menenangkan pikirannya, ya, dan seolah-olah ya ikutin arus
yang mengalir saja. Ngoten Ki. Biarkan ngoten ya Ki. Nanti berhenti dengan kasus Ya. orang lain ibaratnya Yes, Ki ya. seperti Oh, itu. berarti tidak bisa tidur juga, minum itu juga supaya lebih tenang ya Ki ya. Ya, dia pergi ke psikolog. Oh alah, salah ya Ratu Kiwi ya. Panggilan itu yang kau anu kemarin itu si pelawak merah. Oh, dia aja bisa menghipnotis dirinya sendiri untuk bisa tidur tuh. Ya, benar nggak pelawak? Tidur. Ngono dari ini baru, tapi turunnya tetap pandai. Ya, jadi itu ya. Jadi mengapa si Ratu Kiwi diam saja dan tidak klarifikasi tentang rumor ini? Yaitu Kata yes. menyembunyikan rahasia besar. Ini. Oke, kita akan lihat lagi dan katanya melalui alam semesta, si Ratu sudah pindah dan bagaimana junjungannya? Oh, yang ini tuh Ya, nah ini bagus ini. junjungan. Dia sudah pindah dan bagaimana junjungannya? Junjungannya seperti apa? Saran. Wow. Pusaran. Lemah tak berdaya. Oh. Jadi kenapa sudah mulai pindah? Ya, masih ingat dengan penerawangan saya kemarin yang saya obrak-abrik tempatnya. Oh. Sudah merasa terganggu, sudah merasa terusik, sudah bisa ada orang yang bisa masuk di sana untuk mengobrak-abriknya. Kamar rahasia. Jadi sudah tidak nyaman lagi nih. Oh. Junjungannya sudah tidak nyaman lagi. Ya, sudah nggak steril tempat itu. Oh wow. Enggak Steril ini ya, pusaran. Dan sudah sosok laki-laki berjubah lemah. lemah. Oh. Dan yang 8 itu kan sudah saya lepaskan ikatannya. Ya. Dia sudah terlindung yang akan dijadikan tumdulin tuh. Nah, dan meminta tempat baru. Nah, meminta tempat baru. Secepat kilat lah Ya, dia mencari itu. Jen. Cuan ada. Ada. Ya kan dapat kok. Nah, jadi ya dia pindah, junjungannya pun pindah. Pastinya ya, Ki. Ya, tempatnya tetap di lantai 2. Oh, lantai 2. Lantai 2. Dari kamarnya paling pojok. Oh, lantai 2. Kamarnya paling pojok. Tuh. Ya. Jadi terusik. Mulai tempatnya itu, tempat junjungannya terusik. Diobrak-abrik ngoten ya, Ki. Ya. Saya obrak-abrik lagi nanti. Nah, itu ya. Sampai kemana kok? Mau Ya, ke lubang semut, ya. bener. Sampai kemana? Saya datangin selagi. Kamu ingin mencelakakan orang lain, saya akan obrak-abrik. Tapi kalau ingin mencelakakan keluarga-keluargamu sendiri, ya silakan. Ya, nanti akan lihat ya. Siapa yang pengganti 8 itu? Oh, sangat menarik sekali ini yang menarik banget ya, Ki ya. Pengganti si 8. Hujan di malam hari, kesedihan. Ini ada 5 kalau hujan. Oh, hujan itu 5 ya. Persembahan. Oh, wow. Ini ada wanita yang memberikan persembahan. Ya. Dan di belakang yang mengantar. Ya. Jadi tidak bisa 8 itu lagi. Dia akan memberikan persembahan. Persembahannya yang mana? Yaitu 5 tadi, pedang-pedang belakang. Oh, Permohonan. Siapa? Ada yang sering yang gacor sekali tuh wanita. Ya. Oh. Wah. Wanita yang gacor pada saat live. Oh, iya. Itu 2. Ya. Dua-duanya yang gacor nih, Ki? Yes. Oh, ya ampun. Kalau yang 3 saya nggak kenal. 3 saya nggak kenal. Jadi 5 totalnya. Oh, Di tempat yang baru itu. Ya. Di tempat yang baru itu disiapkan. Ngoten, Ki. Yang 3 saya nggak kenal. Tapi yang 2 yang gacor itu. Yang gacor, ya pasti yang gacor kan yang live kemarin kalian ngerti itu resep Ya. aja itu ya, nggak usah sebut ini Ki ya. Nggak kenal, tapi biarin mereka juga dapat itunya kok, mangan menikmati, yo wes yo, silahkan ya Ki yo. Mantep ya. Tapi yang ketiga itu mohon maaf, apa kalau Oke, saya potong dulu ya videonya. Dalam video ini, netizen membahas alasan mengapa Ratu Kiwi memilih tetap diam terhadap rumor yang berkembang.
Narasumber berpendapat bahwa sikap diam tersebut berkaitan dengan adanya sesuatu yang ingin disembunyikan. Selain itu, dibahas pula dugaan perpindahan tempat tinggal dan berbagai spekulasi mengenai aktivitas yang dilakukan setelah perpindahan tersebut. Percakapan kemudian berkembang pada berbagai dugaan lain yang seluruhnya merupakan opini narasumber di dalam video dan menjadi bahan diskusi di kalangan netizen. Pesan moralnya, jangan menjadikan dugaan sebagai sebuah kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap tuduhan harus didasarkan pada bukti yang jelas agar tidak menimbulkan fitnah maupun kesalahpahaman. Lanjut. Laki-laki atau perempuan gimana? 2 laki-laki, 1 wanita. Oh, Yang 3 yang saya tidak kenal itu. Yang tidak kenal 2 laki-laki Ya. dan 1 wanita. Wow. Ya, apalagi pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terakhir nih Ki ya. Baik Ki Macan, untuk rencana apa yang akan dilakukan si Ratu dalam waktu dekat nih Ki? Ya, kita lihat ya, rencana apa yang akan dilakukan si Ratu dalam waktu dekat. Si Ratu Kiwi tum ngono. Oh. Wow. Seorang wanita, ratu lagi nih, Oi. duduk di singgasana. Dan yang satunya ini adalah ikan paus yang sedang melompat nih, melambangkan pertengkaran. Pertengkaran. Ya, jadi rencana yang akan dilakukan si Ratu dalam waktu dekat ini, ya, menyuruh Nggih. seseorang. Dia bermain, ini pintarnya bermain di belakang layar. Oh, nggih. Ya, ada tim-tim tertentu, ya, untuk menutup kasusnya Nggih. dan membersihkan nama baiknya. Ya. Dan ada influencer juga yang dibayar. yang dibayar untuk menjadi pembelanya, Oh, pembelanya. pembersihan namanya, penutupan kasusnya. Ya. Nah, ini dia. Rencana ini sedang dimainkan untuk mendapatkan hak asuh. Oh, Ya, ingin diputarbalikkan dia semuanya. Ya, rencana itu. Dan tujuan utamanya itu tadi, hak asuh. Tapi yang saya lihat di sini, takdir dari semesta adalah yang mendapatkan hak asuh adalah si mantan. Nah, Energi terbesarnya adalah dia. energi terbesarnya ya Ki ya. Ya. Dan untuk yang Makondonya, ya, di sini agak jauh nanti. Oh, Agak jauh karena mereka si ratunya lagi fokus untuk pencitraan menjadi ibu yang baik. ibu yang baik. Ya. Untuk menutupi framing yang zaman dulunya bahwa dia mesra-mesraan di live Ya. itu ya Ki ya. Bahkan itu kan kalian sendiri bagaimana kenakalan jari-jari orang-orang itu, ya kan? Waduh ini yang sebenarnya tidak pantas untuk diperlihatkan gitu ya. Ya susah kalau orang sudah licik ya. Ngoten, Mereka bisa menggunakan wajah-wajah yang lain ya Nggih. untuk menutupin wajah sebelumnya ya. Sehingga berubah drastis sekali itu. Ya. Sebenarnya ya itu tadi. Kalau ular ya tetap ular. Ular tetap ular ya Ki, Mau ya. ganti kulit, mau jadi baik segala macam, Ya tetap ada perubahan pasti ular tetap. ular dan itu bisa menggigit dan juga bisa melilit gitu Ki Ya. ya. Ki Macan ini sangat menarik. Mohon maaf Mas, saya bertanya untuk sebuah rencana yang di mana si itu menggandeng. Kemarin menggandeng pelawak, menggandeng si nopo niku bunglon. Ya. Kemudian sekarang menggandeng beberapa influencer Ki. Ya, banyak. Untuk banyak Ki Banyak. ya. Untuk Dan menormalkan. Minta menormalkan. bantuan dong. Minta bantuan dong. Minta bantuan, budget segini ya. Ngoten Ki. Waduh, terus minta bantuan juga sama si MC wanita itu juga tadi Ya. Ki. Oh, pantesan dari ininya kok menyudutkan si mantannya ya. Itu Iya. juga. Itu tergantung requestan. Oh, itu juga sama seperti bunglon itu. Iya, tergantung Astaga. requestan. Yes. Itu makanya ya, iblis itu tidak datang dengan wajah yang seram saja. Iblis itu bisa datang dengan tawaran yang menggiurkan, yang tidak bisa membuat manusia menolak. Ngoten ya Ki ya. Ratu Kiwi dan mohon maaf loh ya, nggak bisa ketemu ya sama kita ya, asistennya ya. Kasihan ya lo. Ya, kita nggak bisa dibayar sayang ya. Ya, karpet merah untuk kita tidak bisa kayak tembus. Ya.
Silakan dong Mas Jawir lo nggak sebut merek ya. Kalau nggak bisa di ini, nggak bisa diancam, nggak suruh ini, suruh di apa nih Kuki? Mau dibayar untuk membelokkan, untuk balik mendukung, enggak, ngapain? Ya, yang benar ya sampaikan benar, salah ya disampaikan salah. Oh, ngoten yo Ki yo. Ya. Baik, terima kasih banyak nih Kiki Macan. Ada yang ditambahkan loh Ki? Cukup ya, cukup ya Rek ya. Woi, nanti baca-baca ya kebongkar lagi ya. Ampun, baik Ki Macan. Ki Macan berarti targetnya yang untuk tumtumnya ini dalam jangka waktu dekat nih Ki atau beberapa lama lagi nih Kiki? Sebelum terjadinya hak asuh. Oh wow, sebelum ketok palu hak asuh, tumtum itu sudah harus terjadi. Ya. Baiklah. Yang mudah-mudahan aja ada satu tumtum akhirnya terbongkar. Karena dia udah meninggoy. Karena udah meninggoy ya. Ayo ya, nanti tetangganya yang dua itu ya, jangan lupa kalau terjadi something gitu ya, update ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Kalau begitu ini wes ya Rek ya. Nanti lanjut lagi, kita ikuti pergerakan dan akan kita kawal juga Kiki ya. Untuk berita-berita si Ratu. Kalau gitu saatnya Mas Jawir mau men-spill saja untuk medianya Ki Macan. Yang ingin Mas Jawir spill kali ini ada minyak urut muskila. Ini minyak gosok, balur dan juga urut ya. Dimana minyak urut muskila ini diisi oleh Ki Macan dengan rempah-rempah pilihan 7 rempah ngoten nggih. Ya, baunya tidak akan disukai oleh astral-astral negatif. Minyak urut muskila kalau yang dahulu kemasannya sekarang berbeda ya. Sebenarnya kemasannya sama, cuman isi dalamnya Ki Macan kembali menyempurnakan ya. Ada tambahan kayu manis, kemudian serainya itu digongso oleh Ki Macan dan juga ada tambahan dari cengkeh hasil ritualannya Ki Macan ya. Ini minyak gosok, balur dan juga urut. Ini penontonnya Pintu Misteri yang kemarin mengalami problem untuk saraf kejepit ya. Sudah ada hal baiknya terus diterapinya ya. Kalau tidak bisa dipijit sendiri karena jauh berada di belakang, minta tolong oleh orang si profesional, tapi didoakan dulu. Berdoa niatnya apa pada Tuhan Yang Maha Esa, harapannya seperti apa, melalui minyak urut muskilanya Ki Macan, Tuhan memberikan kebaikan dan kesembuhan. Habis itu diserotkan di mana. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ini, netizen membahas dugaan adanya langkah-langkah yang akan dilakukan Ratu Kiwi dalam waktu dekat. Narasumber menyampaikan pendapat mengenai kemungkinan adanya upaya membangun opini publik, memperbaiki citra, serta mencari dukungan dari berbagai pihak menjelang proses hak asuh anak. Selain membahas persoalan tersebut, video juga berisi promosi produk dan layanan yang disampaikan oleh pembawa acara. Seluruh isi pembahasan mengenai konflik merupakan opini narasumber yang menjadi bahan diskusi di media sosial. Pesan moralnya, masyarakat hendaknya tidak mudah terpengaruh oleh opini yang berkembang sebelum memperoleh informasi yang utuh. Tetaplah berpikir kritis, menghormati proses hukum, dan menjaga etika dalam memberikan komentar di media sosial. Lanjut. Itu dicampur dengan minyak urut biasa juga boleh ya, tapi perbandingannya 30-70, 30 minyak urut muskila, yang 70-nya minyak urut biasa. Nanti minta tolong orang untuk membantu menterapinya. Nah, silahkan jika yang menginginkan medianya Ki Macan, ini bisa menghubungi semua adminnya Pintu Misteri untuk mendapatkan media-medianya Ki Macan. Dan Mas Jawir mau mengingatkan, ini sebelumnya Mas Jawir berterima kasih untuk beberapa komentar-komentar yang meng-up mengenai bagaimana pelayanan dari admin 1, admin 2, dan admin 3. Terima kasih untuk masukannya, tapi kembali Mas Jawir akan memberikan informasi mungkin
penonton baru yang tidak mengetahui bagaimana SOP untuk memiliki medianya Kimacan ya. Medianya Kimacan ini tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang karena tidak semua orang itu bisa dibantu dengan menggunakan medianya Kimacan. Dan untuk SOP ini dalam bentuk amalan yang diberikan oleh admin. Semua adminnya Pintu Misteri itu akan mempunyai intuisi apabila yang dihadapi yang tidak layak untuk dibantu ya, ini akan menjadi bentrok ya, dan sehingga admin pun boleh memblokir ataupun sesuatu hal yang akan dilakukan oleh admin. Tapi ya, Mas Jawi mau meminta maaf apabila admin bersikap kasar kepada kalian dan memblokir ya, mohon maaf ya. Nanti Mas Jawir akan informasikan untuk lebih baik lagi. Kalaupun tidak lolos seleksi ya lebih baik lagi. Betul. Gitu ya. Nah, untuk penonton-penonton yang menginginkan medianya Kimacan, jangan lupa jika menghubungi adminnya Pintu Misteri, kan admin memberikan aturan-aturan. Jika ingin bantuannya, ya ikuti aturannya. Supaya apa? Supaya admin tidak kasar dan tidak memblokir nomor kalian ya. Ikutin saja untuk sebuah aturannya. Tapi kalau kalian merasa tidak nyaman dengan aturan yang diberikan oleh Kimacan, yuk jangan WA ya. Mas Jawir, Kimacan, admin tidak akan pernah memaksa kalian untuk membeli. Beli silakan, tidak pun juga tidak apa-apa. Karena yang bisa memiliki medianya Kimacan ini pun juga asal dari gerakan semesta. Betul, juga gitu ya. Betul. Mana ya Rek ya. Tapi Mas Jawir mengucapkan terima kasih ya untuk masukan semuanya. Dan untuk penontonnya Pintu Misteri yang ingin tonton Kimacan namun tidak menggunakan media, itu bisa melalui Rogo Sukmo yang gratis. Syaratnya gampang. Silahkan kalian cukup like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya itu nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, itu gratis, baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Yang belum mengikuti Facebook Kimacan, monggo buruan ikuti Facebook Kimacan, karena di Facebook Kimacan itu juga akan update video setiap harinya. Untuk media-media Kimacan yang lainnya bisa dilihat di sini, lengkap dengan nomor WA admin resminya, ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Terima kasih banyak nih Kimacan sudah membongkar untuk mengulik si Ratu Kiwi. Akhirnya kita sampai di ujung video. Pada video terakhir, pembahasan utama beralih pada penjelasan mengenai berbagai produk dan prosedur yang ditawarkan oleh narasumber kepada para penonton. Dijelaskan pula mengenai tata cara memperoleh produk, peran admin, serta alasan mengapa tidak semua orang dapat dilayani. Di akhir video, narasumber mengucapkan terima kasih kepada para penonton sekaligus menutup rangkaian pembahasan mengenai Ratu Kiwi yang sebelumnya telah disampaikan. Pesan moralnya, sebagai masyarakat kita perlu menjadi pengguna media sosial yang cerdas, mampu memilah informasi, menghormati perbedaan pendapat, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.